Selama bertahun-tahun, hubungan antara Malaysia dan Indonesia selalu berada dalam posisi yang unik. Kedua negara ini sering disebut sebagai bangsa serumpun. Bahasa yang hampir sama, budaya yang memiliki banyak kemiripan, serta sejarah yang saling berkaitan membuat hubungan keduanya terasa sangat dekat. Namun, di balik kedekatan tersebut, selalu ada narasi yang berkembang dalam percakapan sehari-hari, khususnya di kalangan masyarakat Malaysia. Narasi itu mengatakan bahwa Malaysia berada selangkah lebih maju dibandingkan Indonesia. Pandangan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam banyak indikator ekonomi selama beberapa dekade terakhir, Malaysia memang terlihat lebih unggul. Produk domestik bruto per kapita Malaysia lebih tinggi, pembangunan kota-kota besar terlihat lebih modern, dan standar hidup masyarakat secara umum dianggap lebih stabil. Hal-hal ini kemudian membentuk persepsi bahwa Malaysia adalah negara yang lebih maju, sementara Indonesia sering dipandang sebagai negara yang masih mengejar ketertinggalan. Namun, dunia terus berubah. Realitas ekonomi dan geopolitik tidak pernah statis. Apa yang terlihat benar 20 tahun lalu, belum tentu masih berlaku hari ini. Dalam beberapa tahun terakhir, ada perkembangan besar yang mulai menarik perhatian banyak pengamat di kawasan Asia Tenggara. Perkembangan itu datang dari Indonesia, negara yang selama ini sering dipandang sebagai adik dalam hubungan dua negara serumpun tersebut. Perubahan itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi berkembang secara perlahan dan konsisten. Banyak orang bahkan tidak menyadari betapa besar transformasi yang sedang berlangsung. Jika melihat angka-angka ekonomi secara objektif, Indonesia menunjukkan performa yang sangat stabil. Pada tahun 2023 misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sekitar 5%. Angka tersebut terlihat sederhana, namun memiliki makna besar dalam konteks ekonomi global yang sedang mengalami ketidakpastian. Sebaliknya, Malaysia mencatat pertumbuhan sekitar 3 hingga 4% pada periode yang sama. Perbedaan angka tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi jika terjadi secara konsisten selama bertahun-tahun, dampaknya akan sangat besar. Pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas 5% memungkinkan sebuah negara memperluas industri, meningkatkan investasi, dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Indonesia kini menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, negara ini memiliki pasar domestik yang sangat besar. Pasar inilah yang menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi. Banyak perusahaan dapat berkembang dengan cepat hanya dengan melayani kebutuhan dalam negeri, sebelum mereka perlu berekspansi ke pasar internasional. Ukuran pasar yang besar juga menjadikan Indonesia sangat menarik bagi investor global. Perusahaan dan dana investasi dari berbagai negara mulai melihat Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi masa depan. Investasi dari Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, hingga negara-negara Timur Tengah terus mengalir ke berbagai sektor di Indonesia, mulai dari teknologi, manufaktur, hingga energi. Perkembangan paling mencolok terlihat dalam sektor teknologi dan startup. Dalam satu dekade terakhir, Indonesia berhasil melahirkan sejumlah perusahaan teknologi besar yang memiliki valuasi lebih dari $1 miliar. Perusahaan seperti Gojek dan Tokopedia menjadi simbol dari transformasi digital yang sedang berlangsung di negara tersebut. Kedua perusahaan ini bahkan bergabung menjadi grup teknologi besar bernama GoTo, yang kini menjadi salah satu pemain utama dalam ekonomi digital Asia Tenggara. Selain itu, ada pula perusahaan seperti Traveloka yang berkembang menjadi platform perjalanan terbesar di kawasan, serta Bukalapak yang berhasil membangun ekosistem perdagangan digital bagi jutaan usaha kecil dan menengah. Fenomena ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi hanya menjadi pasar bagi teknologi asing, tetapi juga menjadi tempat lahirnya inovasi teknologi lokal. Perbandingan dengan Malaysia sering muncul dalam diskusi mengenai ekosistem startup ini. Malaysia memang pernah melahirkan perusahaan teknologi besar seperti Grab. Namun perusahaan tersebut kemudian memindahkan kantor pusatnya ke Singapura, yang dikenal sebagai pusat keuangan dan teknologi di kawasan. Situasi ini memunculkan pertanyaan penting tentang bagaimana ekosistem inovasi dapat berkembang dan bertahan dalam jangka panjang. Selain teknologi, perubahan besar di Indonesia juga terlihat dalam pembangunan infrastruktur. Dalam satu dekade terakhir, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi. Ribuan kilometer jalan tol baru dibangun untuk menghubungkan berbagai wilayah yang sebelumnya terisolasi. Tidak hanya jalan tol,
Pembangunan juga mencakup pelabuhan baru, bandara modern, serta bendungan yang mendukung sektor pertanian dan energi. Infrastruktur ini tidak hanya mempercepat mobilitas barang dan manusia, tetapi juga membuka peluang ekonomi di berbagai daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Salah satu proyek paling ambisius dalam sejarah Indonesia adalah pembangunan ibu kota baru, bernama Nusantara. Kota ini sedang dibangun di Pulau Kalimantan, dengan konsep kota pintar yang dirancang untuk masa depan. Proyek tersebut mencerminkan keberanian dalam perencanaan jangka panjang, sesuatu yang jarang dilakukan dalam skala sebesar ini di kawasan Asia Tenggara. Langkah tersebut mengingatkan banyak orang pada pembangunan Putrajaya di Malaysia beberapa dekade lalu. Namun, proyek Nusantara memiliki skala dan ambisi yang jauh lebih besar karena dirancang sebagai pusat pemerintahan sekaligus simbol transformasi nasional. Kemajuan Indonesia juga terlihat dalam sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Beberapa universitas Indonesia mulai mendapatkan pengakuan internasional dan naik dalam berbagai peringkat global. Institusi seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gadjah Mada semakin dikenal dalam dunia akademik internasional. Pemerintah Indonesia juga secara aktif memberikan beasiswa kepada puluhan ribu mahasiswa untuk belajar di luar negeri. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga membangun generasi profesional yang memiliki perspektif global. Banyak lulusan program tersebut kembali ke tanah air untuk berkontribusi dalam pembangunan negara. Selain ekonomi, teknologi, dan pendidikan, Indonesia juga memiliki keunggulan strategis dalam sumber daya alam. Negara ini merupakan produsen nikel terbesar di dunia. Logam ini memiliki peran yang sangat penting dalam industri baterai kendaraan listrik, yang kini menjadi fokus utama dalam transisi energi global. Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan melarang ekspor biji nikel mentah dan mendorong pembangunan industri pengolahan di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki. Dengan memproses nikel di dalam negeri sebelum diekspor, Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja baru, menarik investasi industri, serta memperkuat posisi dalam rantai pasok global kendaraan listrik. Namun, perjalanan Indonesia tentu tidak sepenuhnya tanpa tantangan. Negara ini masih menghadapi berbagai masalah yang cukup kompleks. Ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi persoalan besar. Beberapa daerah masih tertinggal dalam hal infrastruktur dan akses pendidikan. Selain itu, birokrasi yang rumit dan masalah korupsi juga menjadi tantangan yang terus dihadapi. Reformasi kelembagaan dan penguatan sistem hukum masih diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan lebih efektif dan merata. Meski demikian, satu hal yang membedakan Indonesia saat ini adalah keberanian untuk menghadapi masalah tersebut secara terbuka dan mencoba menyelesaikannya dalam skala besar. Transformasi yang terjadi tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga terlihat dalam kebijakan ekonomi, pembangunan fisik, dan strategi jangka panjang negara. Perubahan ini memberikan pelajaran penting bagi negara-negara lain di kawasan, termasuk Malaysia. Keberhasilan Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan visi jangka panjang, investasi besar dalam infrastruktur, serta kemampuan memanfaatkan sumber daya alam secara strategis. Hubungan antara Malaysia dan Indonesia sebenarnya tidak perlu dilihat sebagai kompetisi. Kedua negara memiliki sejarah, budaya, dan kepentingan yang saling berkaitan. Kemajuan salah satu negara seharusnya tidak menjadi sumber kecemburuan, tetapi justru menjadi peluang untuk saling belajar. Ketika sebuah negara melakukan lompatan besar dalam pembangunan, negara lain dapat mengamati strategi yang digunakan dan menyesuaikannya dengan kondisi masing-masing. Inilah esensi kerjasama regional yang sehat. Perkembangan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sebuah negara tidak boleh dinilai hanya berdasarkan masa lalunya. Indonesia hari ini sangat berbeda dibandingkan Indonesia 20 tahun yang lalu. Transformasi ekonomi, teknologi, dan pembangunan infrastruktur telah mengubah wajah negara tersebut secara signifikan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa masa depan sebuah bangsa ditentukan oleh keberanian untuk bermimpi besar dan bekerja keras untuk mewujudkannya.
Negara yang berani berinvestasi dalam pendidikan, teknologi, dan infrastruktur akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang di tengah persaingan global. Pada akhirnya, hubungan Malaysia dan Indonesia tetaplah hubungan dua bangsa yang memiliki akar sejarah yang sama. Kedua negara memiliki potensi besar untuk berkembang bersama dan saling memperkuat posisi di kawasan Asia Tenggara. Jika masa depan kawasan ini ingin dibangun dengan stabil dan sejahtera, maka kerjasama dan saling menghargai antara negara serumpun akan menjadi kunci yang sangat penting. Transformasi Indonesia bukan hanya cerita tentang satu negara yang berkembang, tetapi juga cerminan bahwa Asia Tenggara sedang memasuki babak baru dalam sejarah pertumbuhannya.